Nah, masih kita melanjutkan bincang-bincang dengan Mas Sulis. Nah, kita mau tanya-tanya tentang dinamika pasar ikan gapi yang kata orang itu lagi gimana-gimana gitu ya. Nah, Mas, Ya. kalau dari perjalanan dulu, Ya. menurut Mas Sulis, pasar ikan gapi di masyarakat itu gimana? Secara umum? Ya, kalau secara umum kan di awal pandemi sama mungkin di tahun-tahun 1 ke 2 pandemi lah. Itu kan bisa dibilang teman-teman breeder gapi kan mengalami masa kejayaan. Wah, Pak, ya. pada panen ya? Iya, panen. Dan itu memang perputaran gapi luar biasa. Karena ya rata-rata banyak orang gabut di rumah, Pak. Jadi butuh hiburan, butuh kegiatan di rumah. Banyak yang PHK, mahasiswa Ya. ada yang nggak kuliah ya. Nah, mungkin di fase-fase itu mungkin teman-teman pergapian ya lagi panen lah. Bisa dibilang pasarnya sangat bagus baik dari kualitas yang menengah maupun kualitas kontesnya kan juga cukup ramai, Pak. Nah, itu. Kemudian kok akhirnya ada seruing-seruing katanya pasar gupi sedang lesu. Menurut Mas Sulis sendiri yang dirasakan Mas Sulis itu seperti apa? Gini, Pak. Ini balik lagi ini menurut saya ya, Pak. Artinya kan banyak teman-teman yang punya kapasitas untuk bicara masalah marketing berbagai. Tapi ini dari sudut pandang saya, sebenarnya bukan hanya di gapi, bukan di semua hobi lah, bahwa terjadi sedikit mungkin mobilitas jual belinya mungkin sedikit berbeda dengan sebelumnya karena memang sekarang sudah mulai normal, Pak. Sudah mulai normal, artinya mengurangi orang-orang yang gabut di rumah itu tadi, Pak. Betul, sudah ada kegiatan, kerja, kuliah. Ada yang sebagian masih bertahan untuk dengan hobinya, ada yang kemudian sebagian pensi untuk berkegiatan karena nggak ada waktu kesibukan dan sebagainya. Jadi justru yang tersisa sekarang itu adalah orang-orang yang benar serius. Yang tersisa itu benar-benar serius. Terus kemudian terkait marketnya khusus di gapi, ini pengamatan saya sebenarnya untuk pasar gapi, di pasar gapi kualitas sebenarnya bukan mengalami penurunan, Pak. Justru makin mahal kalau menurut saya. Yang di pasar kualitas. Tapi memang beberapa teman-teman yang kemudian bermain di level kualitas middle ke low itu kan memang banyak yang mengalami sedikit penurunan ya karena faktor itu tadi, karena orang mulai banyak beraktivitas dan kemudian orang-orang yang hanya cari kesibukan itu sudah semakin kecil dan yang bertahan di gapi sekarang kan orang-orang yang memang udah serius seleksi alam ya, sudah seleksi alam. Kalau khusus di gapi sebenarnya kalau di ini bisa dikatakan naik, Pak. Kalau di yang level kualitas itu justru bisa dikatakan naik dibandingkan tahun-tahun kemarin. Artinya gini, kontes semakin ramai, kompetisi semakin ketat, apalagi kan sekarang sudah ada Liga VJ juga. Betul. Dan itu terus menerus dan itu artinya kan butuh amunisi selama 1 tahun ya, Pak ya. Nah, dari beberapa teman kemarin juga menyampaikan bahwa untuk bahan lah, ikan-ikan bahan yang kemudian bisa diprogres ke kontes itu malah mengalami kenaikan. Terus kemudian kebutuhan ikan amunisi itu juga mengalami kenaikan. Jadi kalau menurut saya memang ada satu pergeseran bahwa kalau dulu teman-teman itu beli gapi kemudian dibeli untuk dijual lagi, kalau sekarang sedikit bergeser bahwa teman-teman itu beli gapi, dibeli kemudian dikonteskan. Seperti itu. Itu. Terus di sisi lain, Pak. Di sisi lain teman-teman yang kemarin awal-awal memulai gapi itu kan bisa dikatakan pemula. Yang namanya pemula ngingu gapi terus kan pasti pengen naik kelas. Ya, pasti kan juga pengen main ke ikan kualitas, kemudian juga pengen meramekan kontes. Artinya kan dia harus kualitas juga yang standar sesuai kriteria kontes seperti itu, Pak. Karena kalau misalkan kita ingin berkontes ria, tetapi kita belinya itu yang menengah ke bawah, untuk kita upgrade menjadi ikan kontes juga butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang sangat lama, Pak. Dan ketelatinan yang sangat tinggi ya. Iya. Kadangkala ya itu tadi, Pak. Kadangkala itu sudah dengan genetik yang bagus mungkin harganya mahal pun belum tentu jadi, Pak. Apalagi yang mungkin yang biasa mungkin kita ada
butuh waktu lebih banyak, butuh fokus yang lebih banyak juga, prosesnya akan lebih panjang lah intinya kan seperti itu. Dan kemudian bahwa kadang bahannya sudah tepat tapi kemudian cara perlakuan kita gitu loh, perlakuan kita juga belum pas kan, juga kadang belum sesuai harapan kita juga. Ya ibaratnya misalnya lah artis cantik seksi kayak gitu, ini kan kontes gapi kan kontes kecantikan juga. Betul. Nah kemudian artis itu yang kemudian punya bakat ibaratnya menarik itu, kalau kemudian dia pola hidupnya makannya asal-asalan, kemudian dia gendut juga, Betul sekali. Nah artinya kan memang ya harus ini apa namanya, antara genetik dan perlakuan itu harus dua-duanya jalan, perawatan bisa dua-duanya jalan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau misalkan kita udah nih ada breeder top yang ikannya bagus, kemudian kita beli mahal dan ternyata setelah kita breeding itu hasilnya tidak sesuai harapan, kita tidak boleh langsung menjustis breedernya tadi ya. Iya, belum tentu. Nah, karena ada faktor lain selain genetik ya. Barangkali perawatan kita yang belum pas seperti itu. Betul sekali. Nah, terus menyambung masalah market itu tadi ya. Kalau menurut saya pribadi juga mungkin mobilitas jual belinya itu yang berkurang, tapi mungkin nominal yang berputar mungkin juga sama besar. Betul sekali. Karena ini yang dibeli beberapa, tapi ini kan juga. Iya. Itu. Nah, mungkin kalau kemarin 1 pen 2 pen itu ratusan ribu, ini 1 pennya jutaan kan juga secara nominal. Nilai ekonominya ternyata mungkin saja malah meningkat ya. Iya. Terus kemudian kadangkala itu yang membuat teman-teman mengeluh. Ini versi saya. Sekali lagi. Ini hanya versi saya. Perlu kita dengar. Pendapat saya pribadi ya. Artinya setiap orang punya pendapatnya masing. Tapi ini pendapat saya pribadi berdasarkan pengamatan saya. Kenapa teman-teman kadang mengeluh kok gapi sepi. Karena selama ini hampir sebagian besar, saya tidak bilang semua, sebagian besar memang teman-teman itu mindsetnya mah jual. Bidding jual. Ya, kalau semua breeder kemudian mindsetnya bahwa jual, yang mau beli siapa Pak? Dengan tuku sopo ya, itu. Yang mau beli siapa? Sedangkan sekarang sudah terjadi seleksi alam bahwa sek ngopeni gapi, ya pelihara gapi itu orang-orang yang serius, bukan lagi orang-orang gabut lah. Nah kalau memang teman-teman pengen gapi, ekonomi di gapi ini tetap berputar terus secara stabil, ya memang harus satu mengubah mindset itu dan dilakukan bersama-sama. Artinya gini, kalau kemarin kita mindset cuma jual-jual, kita juga harus berpikir bahwa kecuali jual, kita juga harus jadi pembeli. Jadi muter ya Mas? Iya, biar pergapian itu muter. Salah satu contoh gini aja lah, simpelnya biar enak. Bahwa seorang breeder itu juga sebagai buyer, seorang pembeli, biar roda ekonomi di pergapian itu muter. Misalnya kayak gini, saya fokusnya kan AFR, Cobra, sama Bibres. Biar ekonominya muter, saya upgrade lah. Saya upgrade, tak beli di tempatnya Pak Yusuf. Nah, buat crossbreed, biar crossbreed atau nambah straight, seperti itu. Nah, otomatis kan ini Pak Yusuf kan dapat pemasukan. Nah, dengan pemasukan ini Pak Yusuf kan bisa upgrade lagi di breeder lain. Nah, itu kalau dilakukan masif bersama-sama dan terus upgrade, terus nambah strand, dan itu artinya bukan hanya kita sebagai hanya berpikir menjual, tapi juga kita juga membeli untuk menghidupkan roda ekonomi di pergapian. Saya yakin akan stabil. Nah, seperti itu Pak. Ya, teman-teman kan bisnisnya juga banyak, artinya kan itu pasar juga itu loh. Betul. Nah, itu pasar juga. Kalau teman-teman punya kesadaran bersama, kemudian ya itu tadi Pak, kita beli itu untuk menghidupkan ekonomi di pergupian biar muter, tetap eksis ya. Nah, karena saya pernah ngobrol ke teman-teman bahwa ketika seorang breeder itu dapat pembeli lah, kecuali dapat pemasukan, kepercayaan diri dia kan naik Pak, bahwa itu sebagai sebuah apresiasi bahwa ternyata hasil breedingku itu diminati orang, ternyata hasil breedingku itu ada orang yang suka, seperti itu. Berarti kan
dia makin semangat dan kemudian lebih percaya diri dan terus meningkatkan. Terus meningkatkan. Nah, itu sih Pak. Itu pendapat saya pribadi. Ya. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau yang kita bahas tadi kan pasar dalam negeri ya Mas. Ya, pasar. Nah, sekarang gini, menurut pengalaman Mas Sulis, minat pasar luar negeri terhadap kopi Indonesia itu seperti apa yang dirasakan oleh Mas Sulis? Apa mungkin nantinya pasar di luar negeri itu akan terbuka bagi kita atau bagaimana? Ini hanya pengamatan saya Pak. Jadi bidur-bidur Indonesia itu luar biasa Pak karyanya Pak, dan udah banyak yang diminati juga oleh bidur-bidur luar negeri. Kalau untuk saya pribadi Pak, saya memang belum ini Pak, belum menjual ke luar negeri. Tapi yang inbox saya terus kemudian yang minta list list harga untuk string-string yang ada di farm saya itu banyak. Cuman memang karena faktor kesibukan dan sebagainya, memang saya secara sengaja bahwa ketika itu pembeli luar negeri memang harga sangat saya up tinggi. Ibaratnya gini, yo itu kan kalau deal, yo sekalian lah dikerjakan, sekalian lah diluangkan waktunya. Tapi kalau enggak deal, ya pasar di dalam negeri sudah juga ada. Terus yang kedua memang saya enggak ini ya Pak, artinya tidak, ini masih ada kaitannya dengan obrolan kita di awal di depan tadi bahwa saya itu jual santai, artinya gini, tidak harus saya jual, pokoknya harga cocok kita lepas, kalau nggak cocok ya kita pelihara, kita nikmati, kita konteskan. Jadi seperti itu. Dan menurut saya bahwa memang salah satu yang membuat harga turun, kadang ada isu harga turun itu kan terjadinya panic selling, penjualan panik. Kadang udah tanknya udah penuh ikan, kemudian ada sedikit, wah ini nggak ada tempatnya, wah harus dijual. Terus kemudian tuntutan kebutuhan keluarga mungkin ya akhirnya mungkin agak diturunkan harganya dan sebagainya, dan ya kadang terjadinya ya itu tadi Pak, panic selling. Kebetulan kalau saya jual santai, artinya memang harus ada orang-orang yang terus teguh mempertahankan harga, itu harus ada. Memang mungkin sudah ada porsinya, tugasnya masing-masing, dan itu terkait kesadarannya masing-masing. Saya memilih untuk jual santai itu. Nah, balik lagi kalau ke pasar luar negeri itu tadi, memang kawan-kawan kan yang punya strate unik, punya ini kan suka banyak yang sudah ekspor. Ya. Sebenarnya kalau saya ini Pak, kalau dari luar negeri banyak yang info dan minta, cuman memang saya sengaja Pak, sengaja saya up. Masih ya, sangat up, hampir minimal dua kali. Misalnya kalau saya lepas di teman-teman di Indonesia mungkin dengan harga 2 juta, biasanya saya up jadi 4 juta seperti itu. Kalau deal itu rezeki saya, kalau enggak ya memang enggak harus dijual ke sana. Iya, gitu. Seperti santai itu Pak, santai. Nah, sekarang pertanyaan penutup teman-teman. Jadi sampai di masa sekarang yang dialami Mas Sulis, jadi seperti di zona di mana jualnya itu sudah tidak ngoyo, dalam arti jual santai tadi. Nah, ini Mas Sulis itu dari awal sudah istilahnya membranding atau mempersiapkan nanti proses penjualannya itu menjadi seperti ini, atau itu berjalan sendiri oleh waktu? Ya, logikanya juga simpel gini ya Pak ya. Gini, jadi misalkan waktu kita membeli indukan bagus itu kan harganya mahal. Terus kemudian kita prosesnya juga butuh tahunan. Betul. Kemudian kan nggak mungkin dong kita lepas murah. Nah, kemudian kalau ditawar murah, ya daripada ditawar murah ya udah kita pelihara sendiri. Seperti itu. Artinya kan harus ada yang memegang itu teguh itu untuk tetap menjaga harga gapi itu bagus. Tidak semua harus panic selling itu tadi Pak. Nah, seperti itu Pak. Terus ya akhirnya lama-lama jadi branding. Wah, nek ngene Mas Sulis itu ya rada ikannya bagus, tapi mahal, tapi ya berkualitas. Nah, itu kan, dan ada setiap segmen kan ada pemainnya masing-masing. Kebetulan kita fokus di situ Pak. Oke, wah makasih sekali atas wawasan yang sudah kita terima di hari ini.
sangat berguna sekali untuk teman-teman Gapi. Oke, makasih Mas Ya, Sulis. terima kasih Pak Yusuf sudah berkunjung ke farm saya. Oke, salam ngobrol. Salam ngobrol. Terus.